Assalamualaikum para wargi zona Zero. Hari ini saya akan membahas tentang kota Saranjana. Kota ini selalu banyak menarik perhatian dan rasa penasaran. Bahasan soal Saranjana yang kini masih misteri keberadaannya sebenarnya memang tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah lisan. Oleh sebab itu tidak heran kalau keberadaan kota ini seolah-olah berada di antara fakta dan mitos. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar kisah tentang kota ini. Bagi sebagian tempat, nama kota Saranjana ini sudah melegenda puluhan tahun yang lalu. Tetapi bagi kita yang berada di luar Pulau Kalimantan, tentu masih terdengar asing. Seperti apa sih kota Saranjana itu? Mari kita mengenal kota Saranjana. Kota Saranjana secara nyata diyakini berada di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, kota Saranjana tidak dapat ditemukan di dalam peta ataupun Google Maps saat ini. Masyarakat setempat mempercayai kota tersebut benar-benar ada di sebuah pulau. Pulau itu bernama Pulau Laut, di mana ibu kota Kabupaten Kota Baru berada. Jika kalian mencarinya di peta modern Indonesia, pulau laut tersebut nyaris tidak terlihat lantaran ukurannya yang terlampau kecil. Tempat tersebut sangat cantik dan indah, namun sayang tak berpenghuni. Kota Saranjana diyakini terletak di bagian selatan pulau, tepatnya di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun kota Saranjana ditutupi tabir, sehingga tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya sebagian orang yang memiliki ilmu metafisika bisa melihat kota ini dengan mata telanjang, dan beberapa orang tertentu yang diundang atau dibawa masuk. Kota Saranjana digambarkan sebagai peradaban yang maju dan modern, dengan deretan gedung-gedung pencakar langit seperti Dubai, bersih dan megah. Jalanan yang besar serta mobil yang berlalu lalang, gedung-gedungnya dilapisi emas dan marmer, serta perumahan mewah dengan pagar rumah yang tinggi mengkilat. Teknologi mereka canggih, jauh di atas teknologi manusia saat ini. Kota ini memiliki sistem pemerintahan sendiri, yaitu kerajaan. Mayoritas warga Saranjana beragama Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk kota ini sangat ramah dan menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Mereka sangat cerdas, berbudi pekerti yang luhur, bergotong royong, saling membantu satu sama lain, hidup damai sejahtera dan makmur. Mereka sama seperti bangsa kita, sekolah, bekerja, serta beraktivitas. Kisah lain yang beredar adalah buah-buahan yang tumbuh di Saranjana berukuran besar dari yang ada di alam manusia. Jenis buah-buahan sama, namun ukurannya raksasa. Hanya saja jika dibawa ke alam manusia, ukurannya menjadi normal. Dan konon katanya satu hari di sana seakan 100 tahun di alam kita. Makanya yang masuk ke Saranjana banyak yang tidak kembali. Karena waktu di alam kita berlalu begitu cepat. Maha besar kuasa Allah, kita menempati bumi yang sama, namun dalam dimensi yang berbeda. Ciri-ciri fisik mereka menyerupai manusia, hanya saja mereka memiliki fisik yang lebih besar serta paras menawan ketimbang manusia pada umumnya. Penampilan kaum Adam di kota Saranjana tampan, gagah seperti layaknya para bangsawan atau keluarga kerajaan. Dengan rata-rata memiliki rambut sepunggung, sepundak, adapun yang pendek, tergantung jabatan atau kekuasaan. Dan untuk kaum Hawanya memiliki paras yang cantik dan anggun. Yang membedakan dari kita, orang Saranjana tidak memiliki dua garis antara bibir dan hidung. Mereka terkenal dengan sebutan orang Halimun. Ciri fisik yang lain adalah mereka memiliki kuping panjang dan lancip, seperti bangsa Elab. Elab adalah makhluk mitologi kuno yang sering muncul dalam film fantasi atau dongeng. Saya menemukan fakta meski di peta modern kota Saranjana tidak ditemukan keberadaannya. Namun di peta kuno terdapat lokasi kota Saranjana dengan tulisan wilayah Tanjung Saranjana. Pada tahun 1845, seorang naturalis keturunan Jerman, Solomon Muller, mencantumkan kota Saranjana di dalam peta buatannya.
yang artinya peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Borneo adalah kata lain dari Kalimantan. Tanjung Saranjana ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Keberadaan Saranjana yang diyakini memang ada di Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan sebuah kata Saranjana pada kamus Belanda. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian tentang kota Saranjana yang terlihat damai dan nyaman? Tulis di komentar ya. Bebas untuk berbeda pendapat, tetapi jangan memaksakan pendapat orang lain untuk sama. Kita sebagai umat muslim harus mengimani yang gaib, mempercayai keberadaan makhluk lain yang berdampingan dengan dimensi kita. Sebab Allah tidak hanya menciptakan umat manusia sebagai penghuni dan membuat kita semakin sadar kekuasaannya, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya sebagian kecil baru kita ketahui. Dan Allah menganugerahkan manusia akal untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Semua orang bisa mempelajari ilmu metafisika. Hampir semua hal dalam setiap kejadian bisa dijelaskan secara logika, secara rasional, dan bahkan bisa ditemukan di dalam sains. Allah memberi akal untuk kita berpikir. Seorang saintis Nikola Tesla berkata, "Jika kau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran." Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.